semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para hadirin yang berbahagia di ruangan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berbicara tentang sesuatu yang mungkin kita sering alami, yaitu kecemasan diri. Nah, sebelum saya mulai, saya membawa dua tas yang berbeda. Nah, tas pertama, tas ini kecil, ringan, dan mudah dibawa. Tas kedua itu besar, berat, dan penuh dengan benda-benda yang mungkin kita tidak perlukan, teman-teman. Nah, sekarang bayangkan, kecemasan yang sehat sebenarnya adalah tas yang pertama. Seperti tas kecil ini, dia ringan dan membantu kita untuk membawa hal-hal yang penting, seperti motivasi untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan. Namun, ketika kita memiliki kecemasan yang berlebihan, ini ibaratnya seperti tas besar ini, teman-teman, yang berat dan penuh dengan barang-barang yang tidak penting. Isinya adalah kekhawatiran yang tiada habisnya. Takut gagal, khawatir dengan pendapat orang lain, cemas tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Jika terus kita membawa tas ini kemana-mana, kita akan lelah. Dan perjalanan hidup kita akan terasa sangat berat. Padahal beberapa dari tas itu bisa kita lepaskan agar kita lebih leluasa untuk melangkah. Nah, saya berbicara karena sama seperti Anda semua yang ada di ruangan ini. Saya pernah merasakan betapa beratnya kecemasan yang berlebihan. Namun, melalui belajar dan berbagai pengalaman, saya menemukan bahwa saya bisa dan kita juga bisa untuk memilih untuk membawa kecemasan yang bermanfaat saja. Saya percaya bahwa kita bisa mengelola kecemasan kita agar kita lebih leluasa untuk melangkah dan tidak membebani hidup kita. Secara ilmiah, kecemasan memang memiliki fungsi seperti tas kecil yang saya bawa tadi. Nah, namun kecemasan dalam batas tertentu adalah mekanisme alami untuk melindungi diri dari hal-hal yang dianggap berisiko. Nah, jika setiap langkah kita dipenuhi dengan rasa takut, kita tidak bisa menikmati hidup, atau mencapai potensi kita sepenuhnya. Saya paham kita mudah untuk memiliki barang mana yang harus kita simpan dan mana yang harus kita lepaskan dari tas tersebut yang saya analogikan. Nah, tas itu merupakan analogi dari kecemasan ini. Kadang kita merasa bingung dan sulit untuk menilai mana kecemasan yang benar-benar berguna dan mana sebenarnya hal yang menambah beban. Tapi kita tidak sendirian. Kita punya orang-orang terdekat, teman, keluarga yang bisa membantu kita untuk mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dari tas tersebut. Nah, jangan ragu untuk berbagi atau meminta dukungan ketika kecemasan rasanya begitu berat. Jadi, hadirin sekalian, mari kita kendalikan kecemasan kita seperti memilih barang yang kita bawa di dalam tas. Kita hanya perlu membawa yang penting saja dan tinggalkan yang tak berguna, sehingga hidup kita terasa lebih ringan dan kita bisa melangkah lebih jauh. Kecemasan bukanlah musuh, melainkan sekedar beban yang perlu kita kelola dengan bijak. Sekian
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga kita bisa berjalan lebih ringan dan lebih percaya diri di masa depan. Terima kasih. Saya Mevi, saya akan berpidato tentang tantangan media sosial membangun identitas diri yang sehat. Seperti gambar di belakang, ini merupakan contoh-contoh media sosial. Hari ini, mari kita merenung sejenak. Apakah di tengah kemudahan kita dalam menggunakan media sosial, hal itu justru membuat kita lebih bahagia atau lebih terbebani? Seiring dengan banyaknya penggunaan media sosial, mulai dari anak-anak hingga orang tua, muncul berbagai tantangan besar bagi kita semua. Bagaimana kita membangun identitas diri yang sehat di tengah tekanan dan pengaruh media sosial yang begitu kuat? Media sosial sendiri memang memberikan banyak manfaat bagi kita. Kita sebagai orang bisa berbagai momen yang indah, menyebarkan banyak-banyak ide kreatif. Bahkan dengan media sosial kita bisa menginspirasi orang lain. Namun di balik layarnya itu ada tekanan yang sangat besar. Di balik tekanan yang besar itu, kita ingin tampil sempurna, ingin diterima dan ingin diakui. Semua ini secara tak langsung memengaruhi cara kita melihat diri kita sendiri. Menurut sebuah penelitian, banyak orang, terutama kita sebagai remaja, merasa rendah diri ketika melihat hidup orang lain di media sosial yang terlihat lebih sempurna daripada diri kita. Kita seringkali membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di layar. Padahal, kenyataan di balik foto atau video yang kita lihat mungkin jauh berbeda. Maka dari itu, membangun identitas diri yang sehat adalah tantangan yang harus kita hadapi dengan serius. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pahami nilai dan tujuan pribadi. Jangan biarkan apa yang ada di dalam media sosial mendefinisikan siapa kita. Pahami nilai dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dengan memahami apa yang kita anggap penting, kita tidak mudah terbawa arus terhadap pengaruh media sosial tersebut, tetapi kita tetap bisa menjaga diri kita sendiri. Yang kedua, batasi penggunaan media sosial. Kita sering menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, namun tak jarang malah merasa tidak produktif. Dengan membatasi penggunaan media sosial, kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi diri kita dan bisa membangun diri kita ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, ingat bahwa media sosial bukan dunia nyata. Media sosial adalah ruang di mana orang cenderung menampilkan sisi terbaik mereka. Jadi, ingatlah bahwa kita perlu membandingkan diri kita dengan standar yang ditampilkan di sana. Hadirin yang saya hormati, media sosial adalah alat yang bisa kita manfaatkan untuk hal-hal positif. Namun, ingatlah bahwa diri kita yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada apa yang dilihat orang di dunia maya. Membangun identitas diri yang sehat berarti kita harus jujur pada diri kita sendiri, mengutamakan hal-hal yang benar-benar penting dan tidak terbawa arus media sosial. Mari kita menggunakan media sosial dengan bijak dan tetaplah menjadi diri kita yang sejati. Karena di luar segala tren dan standar yang ada di dunia maya, identitas diri yang sehat adalah kunci menuju kebahagiaan yang sempurna. Saya Mevi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin mengajak rekan-rekan Bapak Ibu semua untuk mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih karunia-Nya kita boleh berada dan berkumpul dalam kegiatan kita di hari ini. Kehadiran Bapak Ibu merupakan sebuah kebanggaan bagi saya karena saya boleh diberi kesempatan untuk berbagi dengan rekan-rekan semua. Di sini saya akan menyampaikan mengenai peran seorang analis, yaitu tenaga kesehatan yang membantu dokter dalam mendiagnosis maupun di masa-masa pandemi.
boleh rekan melihat di belakang saya seperti gambar ini. Sejak kapan kita ke rumah sakit melihat keadaan seperti ini? Jarang sekali kita melihat pemeriksaan seperti ini, orang yang bekerja di balik layar seperti ini. Untuk itu, saudara-saudara rekanku, saya mintakan sedikit mengenai keadaan di lapangan di bagian belakang layar sebuah rumah sakit. Dilakukan banyak diagnosis, dilakukan banyak pemeriksaan untuk melihat penyakit maupun untuk mengenai orang yang sakit. Kemudian saudara-saudara, saya ingin berbagi pengalaman mengenai sebuah pemeriksaan pada zaman pandemi COVID-19. Di saat itu saya dan juga 2 rekan saya bekerja di rumah sakit Siloam. Di sana kami mendapatkan banyak kasus dari hari ke hari. Namun tanpa merasa lelah, kami harus tetap mengerjakan karena tuntutan. Bagaimana pasien bila kita tidak memeriksa? Bagaimana keadaan pasien jika tidak ada hasil yang membuat dia dapat pengobatan? Itulah rekan-rekan peran seorang analis kesehatan. Namun, berapa banyak dari saudara rekan-rekan di sini yang bisa mengetahui bahwa ada peran seorang analis yang membantu dokter dalam diagnosis? Saya yakin saudara-saudara mungkin kurang tahu akan itu. Mungkin saudara-saudara hanya mengetahui tentang perawat yang bisa kita lihat secara langsung, bisa kita jumpai secara langsung di sebuah rumah sakit. Ya saudara-saudara, saya ingin lebih spesifik kepada masa pandemi. Masa pandemi adalah masa di mana berbagai penelitian dilakukan, berbagai uji dilakukan untuk kesehatan bersama. Karena apabila satu orang tidak dilakukan pemeriksaan, tidak terdeteksi adanya penyakit, maka penyakit itu akan menular ke orang di sekitarnya tanpa kita sadari. Itulah saudara-saudara kesadaran. Dalam masa pandemi kita harus selalu dengan rutin mengecek kesehatan kita bersama. Dan itu peran analis boleh dilihat bahwa mereka juga bekerja luar biasa di balik layar. Dokter-dokter kita bisa melihat mereka berhasil untuk memberikan evaluasi, memberikan sebuah rekan-rekan, seperti sebuah saran kepada setiap pasiennya. Itu lewat apa? Lewat pemeriksaan yang sudah mereka dapatkan, hasil yang telah dikeluarkan oleh analis kesehatan. Untuk itu saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk bersama-sama. Bila rekan-rekan memiliki saudara, rekan-rekan memiliki anak, mari bersama-sama kita mengajak untuk ikut menjadi seorang tenaga analis kesehatan masa depan yang bisa membantu mensejahterakan kesehatan. Maka kita ingin, mungkin rekan-rekan semua, saudara-saudara kita di sini masih memikir kembali. Tantangannya sangat besar bila bekerja seperti ini. Kita akan berhadapan dengan banyak penyakit yang mungkin akan menular dan bisa saja tertular kepada si pemeriksa ini. Mungkin itu yang membuat Bapak, Ibu, saudara-saudara semua seringkali tidak terlalu memiliki keinginan, memiliki kesadaran untuk memperbanyak orang-orang yang bekerja di balik layar seperti ini. Nah, di sini saya hanya ingin menyampaikan mengenai kebijakan-kebijakan yang harusnya didapatkan oleh analis ini. Di mana kami sebagai seorang analis yang bekerja di tempat-tempat seperti ini juga membutuhkan keamanan, juga membutuhkan perlindungan dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu masyarakat misalnya yang ini datang, bisakah dia membohongi penyakit yang sebenarnya dia derita? Bisa saja. Mungkin rekan-rekan sini juga pernah, tapi saya tidak tahu. Mungkin juga tidak pernah. Karena ingin menyembunyikan rasa sebuah aib penyakit itu, rekan-rekan hanya memberikan tangan, dilakukan secara prosedur biasa. Padahal kalau rekan-rekan menyatakan kebenaran tentang kondisi rekan-rekan semua, mungkin perlu mendapatkan prosedur yang lebih spesifik. Oleh itu rekan-rekan, saya ingin mengajak kita semua memiliki kesadaran betapa pentingnya orang analis kesehatan juga
dalam mendiagnosis maupun dalam menghadapi pandemi-pandemi dengan berbagai penyakit menular. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Christine. Hari ini saya akan membawa teman-teman untuk membahas satu pertanyaan penting, yaitu berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk mengubah hidup kita. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh merasa bahwa hidup kalian itu tidak sesuai seperti yang kalian inginkan? Atau mungkin kalian terjebak dalam aktivitas kalian yang monoton? Nah, kalau iya, waktunya berubah adalah sekarang. Dan jangan menunggu waktu yang lebih lama lagi untuk merasakannya. Nah, banyak dari kita yang tumbuh dengan keyakinan bahwa perubahan besar itu harus menunggu waktu yang begitu lama. Seperti kita lihat seperti orang-orang sukses, di mana pasti kita berpikir kalau mereka itu sukses pasti membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tujuannya. Atau juga kita sering mendengar bahwa seseorang dapat berubah karena telah mengalami pengalaman hidup yang kritis yang dialaminya. Nah, namun pada kenyataannya perubahan itu tidak harus dimulai dari sebuah peristiwa yang tragis yang kita alami. Namun perubahan sejati dapat kita mulai dari langkah-langkah kecil yang dapat kita ambil secara konsisten setiap harinya. Kadang perubahan terbesar dalam hidup kita itu justru adalah kebiasaan yang kita bangun, bukan dari perubahan besar yang kita ambil hanya sekali saja. Mari kita ambil contoh yang lebih sederhana, contohnya adalah kesehatan. Di mana kita ingin hidup secara lebih sehat lagi, namun kita bingung nih harus mulai dari mana. Mungkin saja dapat kita mulai dari diet atau mungkin berolahraga setiap harinya. Namun, asal kalian tahu faktanya, langkah kecil yang kita ambil secara konsisten jauh lebih efisien. Seperti cobalah dengan berjalan kaki selama 15 menit setiap harinya, atau mungkin mengurangi mengonsumsi gula sedikit demi sedikit. Faktanya, adalah langkah-langkah kecil yang memiliki dampak besar dan juga berjangka panjang. Begitu pula dalam aspek kehidupan lainnya seperti kerjaan, hubungan, dan juga pengembangan diri, di mana kalian pasti ingin merasa lebih produktif, lebih terorganisir, dan juga lebih percaya diri. Namun itu semua tidak dapat diubah secara sekaligus. Mulailah dengan satu kegiatan yang akan kalian ubah dan fokuslah pada perubahan itu. Ketika Anda mulai merasakan perubahannya, maka Anda akan mulai termotivasi untuk melangkah lebih maju lagi. Banyak dari kita cenderung menunda-nunda perubahan. Kita berpikir, mungkin saya akan mulai berolahraga setelah liburan, atau mungkin kita berpikir kita akan mulai belajar setelah kita melakukan kegiatan. Namun kenyataannya tidak ada waktu yang benar-benar sempurna untuk memulai perubahan. Jika kita menunggu waktu yang tepat, maka kita tidak akan mulai berubah. Perubahan yang tepat merupakan perubahan di mana kita mulai memutuskan untuk mulai melangkah. Perubahan tidak harus dimulai dengan langkah besar, bahkan langkah kecil sekalipun yang Anda ambil dengan tekun akan membawa Anda lebih dekat dengan tujuan Anda. Waktu untuk berubah adalah sekarang, jangan menunggu lebih lama lagi. Sekarang saya ingin berbicara sedikit tentang konsistensi. Salah satu hal yang sering membuat kita putus asa dalam berubah adalah ketidakmampuan kita untuk melihat hasil yang dalam perubahan itu. Perubahan membutuhkan waktu, di mana kadang-kadang kita tidak dapat melihat perubahan itu secara langsung. Saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa perubahan itu seperti tanaman yang sedang tumbuh, di mana kita tidak dapat melihat tanaman itu bertumbuh, namun akarnya sedang berkembang biak. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya kalian tidak melihat perubahan itu, jadi jangan khawatir kalau kalian tidak melihat perubahan itu secara langsung. Setiap langkah kecil yang kalian ambil, setiap kebiasaan baru yang kalian bangun, itu semua sedang berkontribusi menjadi perubahan yang besar yang akan datang. Lalu berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk mengubah hidup kita? Jawabannya adalah tidak sepanjang yang kita kira. Perubahan itu tidak harus memakan waktu bertahun-tahun atau menunggu peristiwa yang kita alami. Namun perubahan itu bisa dimulai dari sekarang. Langkah pertama yaitu dengan langkah yang kecil dan keputusan Anda untuk menjadi lebih baik daripada hari ini dan juga kemarin. Jangan terlalu fokus pada waktu yang kita butuhkan, tetapi fokuslah pada proses di mana kita membangun kebiasaan kita dan komitmen Anda untuk terus maju meskipun kadang Anda merasa terlambat. Perubahan besar dimulai dengan keputusan kecil yang kita ambil hari ini dan konsistensi untuk melakukannya setiap hari. Jadi saya mengajak Anda semua untuk mulai berubah sekarang, hari ini, dan bukan besok. Mulailah dengan perubahan kecil atau langkah yang sederhana.
Anda akan terkejut bahwa perubahan yang bisa Anda capai dengan waktu yang singkat daripada yang Anda kira. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini merupakan suatu hari yang luar biasa, bukan karena hanya kita dapat berkumpul di sini, tetapi hari ini merupakan suatu hari yang menjadi awal dari sebuah perubahan. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya ingin mengajak semua teman-teman yang ada di sini untuk membahas sesuatu hal yang mungkin sangat penting namun seringkali kita abaikan dalam kesibukan kita sehari-hari, yaitu kesehatan mental atau mental health. Di tengah berbagai tekanan hidup yang kita jalani ini, terkadang kita lupa untuk merawat pikiran kita sendiri. Padahal kesehatan mental merupakan suatu hal fondasi bagi kebahagiaan maupun ketika kita beraktivitas sehari-hari. Nah, saya yakin bahwa kita semua yang ada di sini pernah merasakan kelelahan secara mental. Ada hari-hari di mana kita sulit untuk fokus, emosi terasa berat, dan juga energi seolah-olah terkuras tanpa sebab. Di tengah tekanan kerja yang dilalui setiap hari, tanggung jawab keluarga, bahkan kecepatan hidup yang terus meningkat, kesehatan mental kita bisa dengan mudah akan terabaikan. Saya memahami atas perasaan yang dialami itu karena saya juga pernah merasakannya. Bahkan saya tahu bahwa kesehatan mental tidaklah selalu mudah, apalagi pada saat terasa rumit atau memakan waktu yang banyak. Karena hal itulah hari ini saya ingin berbagi tentang cara-cara yang sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari dalam menjaga kesehatan mental kita. Kesehatan mental tidaklah mudah, selalu membutuhkan suatu perubahan yang besar, melainkan dengan berbagai langkah yang kecil setiap hari. Kita bisa membuat suatu perbedaan besar terhadap ketenangan dan juga kebahagiaan kita. Untuk itu, teman-teman yang ada di sini, saya ingin teman-teman semua menentukan apakah langkah yang sederhana yang bisa kita ambil untuk lebih menyayangi pikiran maupun perasaan kita. Saat ini pasti banyak di antara kita menjalani hari-hari tanpa memperhatikan suatu kebutuhan kita. Mungkin karena setiap hari kita sibuk dengan pekerjaan atau sibuk dengan perkuliahan yang ada, dan bahkan seringkali tanpa untuk beristirahat atau sekedar meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kita merasa harus kuat dan juga terus bergerak meskipun batin kita ini seringkali lelah. Namun tetapi, coba deh kita bayangkan jika kita bisa memperhatikan kesehatan mental kita seperti menjaga kesehatan fisik dengan beberapa langkah kecil untuk dilakukan setiap hari. Kita bisa menjadi lebih tenang, bahagia maupun siap untuk menghadapi tantangan yang akan dialami. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman yang ada di sini untuk mencoba 3 hal sederhana yang dapat kita lakukan setiap hari agar kesehatan mental kita tetap akan terjaga. Yang pertama, awali hari dengan momen yang hening pada saat kita bangun pagi. Memanfaatkan waktu ini untuk menarik nafas lebih dalam, nikmati udara yang begitu segar di pagi hari, ataupun sekedar bersyukur atas kesempatan yang menjalani hari-hari yang baru. Nah, langkah ini akan menghadirkan ketenangan yang membangun suasana yang positif, mengurangi potensi stres maupun mempersiapkan mental sebelum menghadapi berbagai aktivitas yang akan dilakukan sehari-hari. Yang kedua, yaitu alokasikan waktu yang terkhusus untuk bebas dari pengalaman penggunaan gadget. Alokasi. Yang kedua, alokasikan waktu yang khusus untuk Yang kedua, alokasikan waktu yang khusus untuk bebas dari penggunaan media sosial atau penggunaan gadget. Meskipun ponsel dan media sosial kerap menjadi sumber hiburan, penggunaan yang dapat berlebihan bisa mengakibatkan atau meningkatkan stres pada diri kita sendiri. Untuk itu, luangkan waktu 15-30 menit setiap hari untuk mengabaikan ponsel dan gunakan momen waktu tersebut untuk melihat Untuk itu, luangkan waktu selama 15-30 menit setiap hari untuk mengabaikan ponsel dan gunakan momen tersebut untuk terlibat dalam percakapan dengan orang yang ada di sekitar, menulis jurnal, mengerjakan tanggung jawab sebagai mahasiswa, ataupun melakukan hal-hal yang lainnya. Sehingga waktu jeda ini dapat membantu kita kembali terhubung dengan diri sendiri. Yang ketiga, perhatikan kualitas tidur yang cukup. Kebanyakan dari kita, terutama kita yang generasi yang sekarang, seringkali waktu tidur kita itu tidak maksimal dari setiap harinya.
Ya, hal ini juga terjadi pada diri saya. Yang dimana terkadang waktu tidur saya tidak baik ataupun tidak teratur. Tidur yang optimal memiliki suatu dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental kita karena tidur kita memungkinkan otak kita itu beristirahat dan juga memulihkan energi dalam menghadapi tekanan harian. Oleh karena itu, jadikan tidur yang berkualitas sebagai prioritas harian karena tubuh dan juga pikiran kita layak untuk mendapatkan waktu pemulihan yang baik. Untuk itu, teman-teman yang ada di sini, dalam menjaga kesehatan mental tidak harus rumit maupun mahal. Dengan adanya 3 langkah yang telah saya paparkan kepada kalian semua, kita bisa menciptakan suatu perbedaan yang besar dalam kualitas hidup kita. Sehingga marilah kita untuk merawat pikiran kita sebagaimana kita dapat merawat tubuh kita. Semoga kita semua yang ada di sini bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang dan juga bahagia. Demikianlah yang saya sampaikan pada hari ini. Saya Clara Anggara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kepada hadirin yang saya hormati, tak henti-hentinya kita bersyukur karena penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat dan indah sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama pada hari ini. Hadirin sekalian, saat ini mungkin banyak sekali persoalan yang dihadapi, baik itu dalam kondisi pekerjaan, perekonomian. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kepada hadirin yang saya hormati, tak henti-hentinya kita bersyukur karena penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat dan indah sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama pada hari ini. Hadirin sekalian, saat ini mungkin banyak sekali persoalan yang dihadapi, baik itu dalam kondisi pekerjaan, perekonomian, pertemanan, kekeluargaan, dan lainnya yang dapat membuat tubuh kita menjadi tidak bersemangat atau bahkan sakit. Tubuh adalah hal yang penting. Setiap ingin melakukan aktivitas, tubuh akan bekerja dengan terus-menerus sampai kembali untuk beristirahat. Selain tubuh melakukan pekerjaan, juga tubuh manusia berusaha untuk melindungi manusia itu dari berbagai paparan kuman, virus, bakteri yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya, seperti ketika manusia terserang oleh virus yang berukuran yang sangat kecil, maka tubuhnya akan berusaha menangkal virus tersebut agar tidak mendapatkan penyakit yang serius. Dan ketika tubuh mendapat penyakit yang serius oleh karena manusia yang tidak menjaga kesehatan tubuhnya, maka tubuh tidak akan bisa bekerja dengan baik, bahkan sebagian organ mulai melambat dan berhenti untuk bekerja. Organ yang tidak bekerja dengan baik akan menimbulkan penyakit yang fatal. Penyakit tersebut muncul karena manusia yang lalai untuk menjaga tubuhnya sendiri dan membiarkan tubuhnya dengan sengaja mendapatkan penyakit yang serius. Bahkan orang di luar sana yang sangat menyesal ketika sudah terkena oleh penyakit dalam tubuhnya. Bahkan untuk menyembuhkan tubuhnya dari penyakit itu, mereka harus mengeluarkan banyak biaya dan pengorbanan yang tidak setimpal dengan apa yang dilakukan ketika belum terkena oleh penyakit tersebut. Penyesalan memang selalu muncul ketika hal yang buruk telah datang pada diri seseorang. Oleh karena itu, bekerjalah sesuai dengan kemampuan tubuhmu, lakukan aktivitas yang baik, jaga tubuhmu dengan mengetahui apa yang tidak baik untuk tubuhmu agar tubuhmu bisa mendapatkan hal baik seperti kesehatan dan lainnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati hadirin semua. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan yang baik untuk tubuh kita masing-masing. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.